Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sergap. Pemirsa, gara-gara kucing, seorang anak tega menganiaya ayah kandungnya sendiri hingga terluka parah. Ironis, penganiayaan dipicu karena pelaku menyangka sang ayah memukul kucing kesayangannya. Allahu Akbar. Bapak ini dipukulin, dibaco anaknya sendiri. Abdullah Caniago mengalami luka di kepala setelah dianiaya Amran, anak kandungnya, di rumahnya Desa Dalu 10, Tanjung Murowa, Deli Serdang. Pria berusia 80 tahun ini baru saja berbuka puasa, namun tiba-tiba anaknya melakukan penganiayaan dengan senjata tajam. Warga yang mendengar teriakan istri Abdullah kemudian membawa korban ke rumah sakit dan mengamankan Amran. Polisi menjemput Amran setelah mendapat laporan warga. Amran mengakui melakukan penganiayaan pada ayahnya karena kesal. Sempat terjadi pertengkaran antara Amran dan Abdullah karena masalah kucing. Masalah kucing. Oh, kucingnya dipukul sama orang tuanya. Ya, kenapa kucingku kau apain? Nggak ada, kata si bapak tadi. Nggak, lama dia ke belakang itulah mungkin dia ngambil golok langsung duduk di depan orang tuanya. Disitulah dipukulnya orang tuanya pakai golok. Abdullah hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara Amran menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas di pinggir jurang di Asahan, Sumatera Utara. Jasad korban didapati terlilit selimut dan tali. Saat ditemukan, korban memakai daster bermotif bunga. Sesosok jasad wanita ditemukan di pinggir jurang di Desa Tangga, Asahan, Sumatera Utara. Tubuh korban didapati terlilit selimut dan tali, kuat dugaan korban tewas akibat dibunuh. Polisi melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi terkait identitas korban. Ciri-ciri korban tinggi sekitar 155 cm, kulit kuning langsat, bertubuh gempal, dan saat ditemukan memakai daster bermotif bunga-bunga. Jasad korban kini dibawa ke Puskesmas Aek, Songsongan. Korban? Kalau tanda kekerasan kita belum bisa ngasih informasi, namun di tubuh korban ada dililit dengan tali, seutas tali, yang kemungkinan tali itu berada di perutnya, di perut korban, dan posisi korban pas saat kita temukan berada di tepi jalan namun mengarah ke arah ke jurang. Lebih lanjut, jasad korban akan diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk mengetahui penyebab kematiannya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Identitas pria yang tewas terbakar dalam mobil yang terparkir di lahan kosong di Maros, Sulawesi Selatan belum terungkap. Dari hasil otopsi tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Polisi masih menyelidiki temuan jasad tanpa identitas yang ditemukan tewas dalam kondisi terbakar di dalam mobil tua terparkir di lahan kosong di Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu lalu. Dari pemeriksaan dan hasil otopsi serta olah TKP disimpulkan jasad berjenis kelamin laki-laki itu diduga tewas akibat luka bakar. Hasil pemeriksaan juga memastikan tak ditemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban. Dan ini kita sudah mengetahui dari hasil pemeriksaan jenis kelamin daripada yang meninggal di dalam kendaraan tersebut adalah laki-laki. Tetapi kita memang masih mengalami kesulitan terkait dengan identitas yang bersangkutan karena tidak ada sama sekali identitas yang kita temukan dan juga kondisinya terbakar. Dan untuk hasil otopsinya sendiri seperti apa sih hasilnya? Memang untuk sementara hasilnya tidak ditemukan adanya luka-luka ya pada korban ya. Polisi mengimbau warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat. Informasi dari warga dipastikan bisa mengungkap identitas dari korban. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan.
Pemirsa, belasan TKI diamankan saat petugas menggerebek sebuah apartemen di kawasan Harmoni Gambir, Jakarta Pusat. Para calon TKI ini telah membayar 25 juta rupiah dan dijanjikan diberangkatkan ke sejumlah negara di Timur Tengah dan Eropa. Sebuah apartemen di Jalan Suryo Pranoto Harmoni Gambir, Jakarta Pusat digerebek petugas Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI. Di dalam kamar, petugas mendapati 13 orang pria dan wanita diduga calon TKI ilegal. Para calon TKI ini mengaku telah mengeluarkan biaya 25 juta rupiah dijanjikan dipekerjakan sebagai buruh pabrik dan restoran di Timur Tengah dan Eropa. Namun 2 bulan ditampung di kamar apartemen, mereka tak juga diberangkatkan ke luar negeri. 25. Ini 25, Turki juga. Perusahaan ini tidak tercatat sebagai perusahaan yang memiliki izin untuk merekrut dan menempatkan calon pekerja. Berarti perekrutannya jelas ilegal. Kedua, kalau ini hingga diberangkatkan berarti pemberangkatannya, penempatannya juga ilegal. Diduga kuat PT Sapana Agency Indonesia ini adalah perusahaan travel atau perjalanan. 13 calon TKI ilegal ini dibawa ke kantor BP2MI di Ciracas, Jakarta Timur. Petugas masih mengembangkan kasus ini karena banyak agen penyalur TKI ilegal membuka praktek di masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pura-pura menjadi pengemudi ojek online, seorang pria mencuri sepeda motor di Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku memanfaatkan kondisi korban yang lupa mencabut kunci kontak kendaraan. Aksi pelaku terekam CCTV. Kamera CCTV ini merekam aksi pelaku membawa kabur motor di Jalan Bumi Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Agar tidak dicurigai saat melancarkan aksinya, pelaku menggunakan atribut ojek online. Pelaku yang berjumlah 2 orang memanfaatkan kondisi saat korban lupa mencabut kunci kontak kendaraannya. Dari penyelidikan, Polsek Duren Sawit meringkus pelaku berinisial ZA, 33 tahun, di tempat persembunyiannya di kawasan Bintara, Kota Bekasi. Pelaku mengaku telah melancarkan aksinya lebih dari 1 kali dengan modus yang sama, yaitu menyamar sebagai pengemudi ojek online. Untuk pelaku ini menggunakan jaket ojol, salah satu ojol, itu sebagai cover ataupun kamuflase. Yang bersangkutan sendiri tidak kerja ataupun bukan merupakan driver dari ojol. Polisi masih memburu 1 pelaku lain yang telah diketahui identitasnya. Pelaku bakal dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat memarkirkan kendaraan di luar rumah. Sepasang kaca spion mobil di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat digasak maling. Pelaku beraksi kurang dari 1 menit. Aksi pencurian kaca spion mobil di Jalan Keramat Kuitang, Senen, Jakarta Pusat terekam CCTV. 2 pria berboncengan sepeda motor awalnya mengamati situasi. Saat sepi karena warga sedang sholat tarawih, pelaku turun dari motor dan menggasak sepasang spion mobil lalu kabur. Diduga pelaku sering beraksi mencuri spion di lokasi yang sama. Kasus ini dilaporkan ke Polsek Senen, Jakarta Pusat. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Bandung Barat menjadi korban hipnotis hingga kehilangan perhiasan emas belasan juta rupiah. Modus pelaku mengaku pegawai kecamatan dan berpura-pura menawarkan bantuan mencairkan dana bantuan UMKM. Berpura-pura sebagai pegawai kecamatan Parongpong, pria ini mendatangi rumah Neneng Halimah di kawasan Cihanjuang, kecamatan Parongpong, Bandung Barat. Modus pelaku berpura-pura membantu proses pencairan dana bantuan untuk pelaku UMKM. Korban yang percaya lalu mengikuti pelaku yang mengajaknya ke kantor kecamatan.
Namun bukannya membantu, pelaku malah mempreteli perhiasan emas seberat 55 gram sekitar 14 juta rupiah dan meninggalkan korban di tempat sepi. Korban mengaku tak sadar dan menduga dihipnotis oleh pelaku. Berapa orang, Pak? Satu orang. Satu orang. Pakai kendaraan motor? Iya, pakai kendaraan motor. Dibuka malahan helm, masker. Ya jelas atuh. Udah ke tembak pisan tuh. Terus akan dapat bantuan gitu, ya, Pak, gitu. bilang. Kasus penipuan dengan modus serupa sudah 3 kali terjadi dalam beberapa bulan. Warga diimbau waspada karena pelaku mengincar ibu rumah tangga yang sibuk memproses pencairan dana BLT dan UMKM. Kasus ini diselidiki aparat Polsek Cisarua. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Pemirsa, gara-gara hutang, seorang wanita di Bekasi, Jawa Barat dianiaya kakak ipar dan 2 keponakannya. Saat berhutang, korban memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan. Saat hendak menebus sertifikat tanahnya, pelaku malah mengembalikan sertifikat palsu dan mengeroyok korban hingga luka-luka. Juriah melaporkan penganiayaan yang dilakukan kakak ipar dan 2 keponakannya di Desa Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bermula saat wanita 36 tahun ini berutang kepada kakak iparnya 13 juta rupiah dan memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan utang. Saat juriah melunasi sisa utangnya, pelaku malah mengembalikan sertifikat tanah palsu. Juriah yang curiga langsung datang ke rumah kakak iparnya menanyakan sertifikat tanahnya yang asli, namun pelaku dan 2 anaknya mengeroyok hingga luka-luka di wajah dan tangan serta sejumlah bagian tubuh. Mamanya menanyakan itu kan hak saya. Saya mau marah, dia balik malah keroyok. Dia hubungannya kakak ipar sama ponakan. Kasus ini dilaporkan ke Mapolres Metro Bekasi. Korban berharap pelaku ditangkap dan diproses hukum serta mengembalikan sertifikat rumahnya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Uang 10 juta rupiah dalam kotak amal masjid digasak maling saat pengurus masjid sibuk menyiapkan makanan berbuka puasa. Pelaku menyembunyikan uang curian dalam kain sarung yang dicurinya dari masjid. Seorang pemuda terpantau CCTV mencuri uang dalam kotak amal di Masjid Al-Fatah, Jambu Air, batas kota Bukit Tinggi, Agam, Sumatera Barat. Dalam waktu 5 menit, pelaku menggasak uang 10 juta rupiah di dalam kotak amal usai merusak kunci gembok. Pihak keamanan masjid menyebut selain mencuri uang, pelaku juga menggasak 2 kain sarung yang digunakannya untuk menutupi wajahnya dan menyembunyikan uang curian. Pelaku diketahui nekat beraksi pada sore hari, memanfaatkan kesibukan pengurus masjid menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Diambil berupa uang. Ada berapa kira-kira isi uang? Ya, kerugian mungkin sekitar 10 jutaan. Oh, yang itu dari kotak Katam dan juga kotak MBA Tahsin jatuhnya. Aksi pencurian ini telah dilaporkan ke polisi. Pelaku yang telah diketahui ciri-ciri dan identitasnya kini dalam pengejaran polisi. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Siswi SMP 15 tahun korban penyekapan dan pencabulan yang diduga dilakukan anak anggota DPRD Kota Bekasi ternyata juga dipaksa melayani pria pelanggan prostitusi. Akibatnya korban mengalami penyakit kelamin. Ikuti informasi selengkapnya, kami hadir kembali, tetap di Sergap.